Pemirsa, Kiai Haji Hashim Wahid atau Gus Im, adik Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, meninggal dunia. Gus Im meninggal di usia 66 tahun karena komplikasi penyakit. Kiai Haji Hashim Wahid atau Gus Im, adik Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, meninggal dunia. Gus Im meninggal di usia 66 tahun karena komplikasi penyakit di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Jenazah Gus Im tiba di Pondok Pesantren Wahid Hashim, Ciganjur, Jakarta Selatan sekitar pukul 10 pagi untuk disemayamkan dan disolatkan. Tampak di lokasi istri dari almarhum Gus Dur, Sinta Nuria, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siraj, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Setelah disolatkan, jenazah Gus Im langsung dibawa keluarga untuk dikebumikan di Pondok Pesantren Den Anyar, Jombang, Jawa Timur. Sudah cukup lama, sudah hampir sebulan ya, kurang lebih lah, 3 minggu atau 4 minggu. Sudah cukup lagi rumah sakit? Ya, kurang lebih. Rencana pemakaman insya Allah setelah disolatkan di masjid di Ciganjur, ya kita langsung bersiap lalu berangkat jalan darat ke Jombang. Kiai Haji Hashim Wahid merupakan putra bungsu pasangan pahlawan nasional Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan Nyai Solihah. Bungsu dari 6 bersaudara itu dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan sejumlah kalangan, terutama aktivis muda Nahdlatul Ulama. Selamat jalan, Gus Im. Dari Jakarta, Anggada Agung, TV One mengabarkan. Kiai Haji Hashim Wahid atau akrab disapa Gus Im akan dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di area Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur. Almarhum akan dimakamkan di samping makam ibunda dan kakeknya. Sejak Sabtu pagi, berbagai persiapan sudah dilakukan di pondok pesantren, termasuk penggalian liang lahat. Sementara sejumlah santri pondok pesantren Mambaul Ma'arif secara bergiliran membaca surah Al-Ikhlas di masjid tidak jauh dari lokasi pemakaman. Karangan bunga juga terus berdatangan ke kompleks pesantren, diantaranya dari Menteri Kelautan Edi Prabowo. Almarhum akan dimakamkan di Denanyar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah Kiai Haji Hashim Wahid Gus Im rencananya akan dimakamkan di Jombang, Jawa Timur. Ya, lalu seperti apa persiapan pemakaman putra bungsu pasangan pahlawan nasional Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan Nyai Solihah ini? Sudah bergabung bersama kami Kiai Haji Muhammad Faruk yang merupakan keluarga almarhum Gus Im. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kiai, kami mengucapkan turut berduka atas berpulangnya Gus Im. Sejauh ini bagaimana persiapan proses pemakaman dari almarhum Gus Im? Persiapan proses pemakaman almarhum juga 99% lah, sudah cukup bagus persiapannya. Tinggal menunggu jenazah. Rencana jam berapa, Pak Kiai? Apa? Rencana jam berapa Pak Kiai akan dimakamkan? Kurang tahu ya, menunggu kedatangan jenazah. Kita tidak bisa memprediksi sekarang ya. Darat itu tidak bisa dihitung jam. Iya, Pak Kiai, apakah pemakaman di Jombang ini memang sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh almarhum? Betul. 7 tahun yang lalu beliau itu sakit di Jombang, parah sakitnya. Saya bersama istri dan keluarga yang lain
ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit ketemu sama Pak Im sama istrinya. Dia menyampaikan pada saya seperti wasiat lah. Dek, kalau nanti saya meninggal, saya mohon diikhtiarkan dikubur di pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Tuh. Setelah dapat amanat itu, kebetulan datang menjenguk Gus Umar, yang dokter itu sama Gus Sola ke rumah sakit. Ini. Kemudian saya sampaikan wasiatnya itu. Kemudian setelah masuk ke rumah sakit krisis pada 2 minggu apa 3 minggu akhir ini saya diingatkan lagi. Sampai terakhir kemarin waktu sangat krisis, orang yang sudah di ICU menanyakan tentang itu. Kemarin pada waktu ini Ramatama sama pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, ini saya sampaikan, ini masih ini sakitnya agak lumayan ini. Bahkan beliau dulu sudah pesan sama saya, kalau sewaktu-waktu dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dimakamkan di komplek pemakaman keluarga di pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Gitu. Pada waktu itu juga banyak kiai yang hadir waktu itu, termasuk juga ada Menteri Desa Pak Abdul Halim Iskandar. Baik, Pak Kiai, kita ingin tahu sepengetahuan Anda, almarhum ini seperti apa sosoknya dari kesehariannya, aktivitasnya, yang Anda tahu seperti apa? Sepengetahuan saya, pertama beliau ini orang yang sangat cerdas dan sangat punya kepedulian ya, baik untuk keluarga, terutama untuk masa depan Jamiah Nahdlatul Ulama. Dalam kehidupannya sehari-hari, beliau yang selalu ia pikirkan dan ia perjuangkan ya sekitar itu, Pak. Gimana perkembangannya NU, bagaimana perkembangan itu sekarang. Kalau dulu ya ini termasuk mengikhtiarkan secara batin bagaimana justru itu bisa lancar dalam ini masalah kepresidenan pada waktu. Sampai beberapa minggu kalau juga itu sudah di rumah saya di Denanyar, membicarakan, mendoakan, terus mengatur strateginya, doa-doakan saja itu. Heran saya, sebab dia itu kan pendidikannya umum, tapi dari sisi agamanya ini santri-santri yang puluhan tahun di pondok itu kalah. Itu kalau istilahnya santri kan ilmunya ilmu laduni, istilahnya datang sendiri seperti Gus Dur juga begitu. Tidur saja ada ilmunya, bisa nyaut dengan bicara dengan yang omong orang yang bicara di sampingnya. Iya. Itu setahu saya. Pak Kiai, ada tidak pesan khusus yang disampaikan oleh almarhum untuk seluruh santri dan semua umat muslim begitu? Ya, secara khusus tidak ada, tapi secara umum itu sangat memperhatikan bagaimana santri-santri itu bisa wawasannya bisa lebih baik, ngajinya bisa teratur, terus pondoknya supaya bisa malah lebih tertib dan lain sebagainya. Itu banyak pemikirannya. Baik.
Terima kasih Kiai Haji Muhammad Iya. Faruk yang merupakan keluarga dari almarhum Iya, Gus iya. Im. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.